Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Putrianingsi, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur, program studi Ekonomi Syariah semester 6. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Sektor Publik terkait efisiensi pasar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yakni Ibu Erwina Kartika Devi ME yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan video ini, dan juga video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir di semester 6. Pada video presentasi kali ini akan membahas mengenai beberapa poin. Yang pertama ada pengertian efisiensi pasar, kemudian alasan pasar menjadi efisien, kemudian alasan pasar menjadi tidak efisien, kemudian bentuk-bentuk efisiensi pasar, dan juga efisiensi pasar bentuk keputusan. Jadi apa sih efisiensi pasar itu? Nah, pasar itu bisa dikatakan efisien jika harga dan juga nilai sekuritas yang tercantum di dalam pasar itu secara cepat dan penuh mencerminkan seluruh informasi yang ada di pasar tersebut. Atau bisa dikatakan dalam kondisi keuangan atau kondisi pasar di mana semua investor itu pasti akan memiliki semua informasi yang ada di dalam pasar tersebut. Sehingga bisa dikatakan kondisi pasarnya itu fair. Konsep tersebut menyeratkan adanya suatu proses penyesuaian harga sekuritas menuju harga keseimbangan yang baru sebagai respon atas informasi baru yang telah masuk ke pasar tersebut. Menurut Hanafi, harga atau nilai itu tercerminkan secara penuh sesuai informasi yang tersedia pada informasi pasar tersebut. Alasan pasar menjadi efisien itu karena investor adalah penerima harga. Kemudian informasi tersedia secara luas dan merata kepada semua pelaku pasar di saat yang bersamaan. Biaya untuk memperoleh informasi itu murah. Kemudian informasi yang dihasilkan secara acak dan tiap-tiap info sifatnya. Kemudian random satu dengan yang lainnya sehingga tidak bisa diprediksi oleh hanya sebagian pelaku pasar saja. Kemudian investor itu bereaksi dengan menggunakan info secara penuh dan juga cepat, sehingga harga sekuritas berubah dengan semestinya. Kemudian kenapa pasar itu menjadi tidak efisien? Itu karena terdapat pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas walaupun jumlahnya kecil. Kemudian harga informasinya itu mahal, dan juga informasi yang disebarkan itu dapat diprediksi dengan mudah oleh sebagian pelaku pasar. Terus akses informasi itu tidak seragam, dan juga adanya salah satu oknum yang mengetahui bocoran perihal harga saham yang akan melonjak naik. Oleh sebab itu, suatu pasar itu dikatakan tidak efisien. Bentuk-bentuk efisiensi pasar itu terbagi menjadi beberapa bentuk, di mana yang pertama adalah efisiensi pasar bentuk lemah. Jadi di sini pasar modal itu efisien dengan jenis lemah ini terjadi apabila harga-harga dari sekuritas itu mencerminkan secara penuh informasi pada masa lalu, yaitu informasi yang telah terjadi. Nah, jadi informasinya ini sudah pernah terjadi, oleh sebab itu efisiensi pasar itu menjadi lemah. Kemudian efisiensi pasar bentuk setengah kuat, di mana pasar efisien dengan jenis semi kuat berarti harga pasar yang terbentuk sekarang itu telah mencerminkan semua informasi, termasuk informasi yang berada dalam laporan keuangan itu. Kemudian efisiensi pasar bentuk kuat, yakni harga pasar sekuritas yang terbentuk sekarang itu telah mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk semua informasi yang privat juga. Nah, itu beberapa bentuk-bentuk mengenai efisiensi pasar. Efisiensi pasar bentuk keputusan, di mana ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Kemudian pasar itu menerima informasi tersebut dengan cepat. Dan juga efisiensi pasar itu tidak ditentukan dengan seberapa canggihnya pasar mengelola informasi laba tersebut, tapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. Nah, itulah tadi sepenggal presentasi mengenai ekonomi sektor publik terkait efisiensi pasar. Apabila ada kurang hikmat, saya mohon maaf. Apabila ada kurang santun, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.